Arbainnya dari tadi. Silakan Pak Arbain, apa yang mau Ya, disampaikan? shalom bapak-bapak semuanya. Suara saya Shalom jelas Pak, Pak? silakan. Jelas Pak, Iya, silakan Pak. iya. Ini kalau Katolik Pak, saya mau cerita sedikit. Mungkin ada yang live di sini yang dari Katolik juga Pak ya? Ya, Atau saya aja sendiri? saya Katolik, tafsir bebas Oh juga ya. Katolik. Nanti kita saling melengkapi aja Pak ya, supaya Iya. teman-teman dari gereja Protestan lainnya ada gambaran lah. Jadi begini Pak. Ini kalau Katolik ini kan awal mulanya Katolik itu tuh bahasa Latin Pak, Katolicus, Katolikos. Nah, Bahasa itu Yunani. dia berasal dari frasa Yunani. Nah, jadi istilah Katolik ini itu pertama kali digunakan itu pada abad kedua, jauh hari sebelum Protestan ada. Martin Luther juga belum hadir Pak, belum lahir. Nah, jadi istilah Katolik itu pada permulaan abad kedua itu sebagai sebutan bagi seantero dunia Kristen. Jadi kalau sudah ditulis Katolik, tidak perlu lagi ditulis Kristennya di depan. Kalau tulis Kristen Katolik, itu artinya Kristen-Kristen. Mengarahnya ke situ. Makanya kalau kita sudah tulis Katolik, tidak perlu lagi di depannya itu ada Kristen lagi, Pak. Nah, kemudian di di Kristen yang 3 cabang agama Kristen di dunia Timur itu, Pak, yang itu mungkin gereja-gereja baru tidak sampai pemikiran ke sana, itu ada 3 cabang itu. Masih ada gereja yang lain-lainnya itu, ada namanya Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, dan gereja Persia. Ini panjang kalau saya mau cerita. Jadi saya minta teman-teman Kristen kalau tidak terlalu memahami Katolik, jangan dibahas Katolik. Sangat seorang pastor saja untuk memahami Alkitab itu dia butuh puluhan tahun, minimal belasan tahun untuk menjadi dia seorang pastor. Apa yang dia pelajari ketika belajar jadi pastor, itu dia tidak hanya mempelajari Alkitab, dia mempelajari juga kitab-kitab agama di seluruh dunia sebagai perbandingan, termasuk Al-Quran. Adam Hawa Katolik ya, Paman ya. Gara-gara udah puluhan tahun belajar Alkitab ya. Adam Hawa Katolik ya. Begini Pak, halo Pak. Ya, lanjut Pak Martin. Ya, Adam dan Hawa itu belum ada Katolik, istilah Katolik. Saya kan tadi bilang istilah Gak Katolik bisa, itu klerus muncul yang di abad ngomong. kedua. Dengar Pak? Sebaiknya Bapak Arbain belajar dulu ya. Enggak. Katolik itu muncul mari kita tonton pada bersama. awal Akro, mari kita abad tonton kedua. bersama. Fakta. Tunggu Pak, tunggu. Katolik itu awal mula istilah Katolik itu muncul pada awal abad kedua. Itu setelah Masehi. Adam Hawa, Pak. Dari Adam Hawa. Adam dan Hawa itu Pak sebelum Masehi. Sabar Paman, sabar. Paham nggak maksud saya Pak? Ya, bentar. Ini soalnya ada Romo yang ngomong kayak gitu, Paman. Bentar, ini yang mana? Ya. Bentar. Sebelum Masehi, itu sebelum kelahiran Yesus ke dunia, penjelmaan, itu kan Adam dan Hawa sudah ada. Nah, istilah Katolik itu yang saya tadi bilang, itu baru muncul di abad kedua, awal. Nah, kekristenan juga itu ada ketika Yesus mengatakan, Katolik itu ada ketika Yesus mengatakan kepada Simon Petrus. Makanya Simon Petrus itu Pak, pemimpin agama Katolik tertinggi dengan sebutan Paus pertama, Katolik Roma Vatikan. Katolik itu Pak, dimanapun di dunia itu hanya satu saja, tidak pernah bercabang-bercabang. Gitu. Jadi dia mendirikan yang ada di Alkitab itu, istilah dia kan batu karang. Nah, disitulah awal mula berdirinya yang namanya Gereja Katolik Santo Basilika di Vatikan Roma. Jadi dari Roma sampai di Indonesia itu tidak ada yang beda, nggak ada yang beda. Kemudian Bebas Surabaya. Bagaimana? Gereja Katolik bebas di Surabaya, yang di Filipina, Enggak. yang di Spanyol, yang di Kolombia. Enggak, sama. Tata cara peribadatannya Pak, peribadatannya kalau di Indonesia kan kita pakai bahasa Indonesia.
Kalau dia di Filipina, dia pakai bahasa Filipina. Tapi isinya itu, Pak, hanya satu seluruh dunia, Pak. Coba Bapak ke ini, ke Yerusalem, ada nggak gereja Protestan di sana? Saya tanya Bapak. Ada Nggak ada kan? Presbyteria. Nggak ada. Ada. Nggak Oke, ada, Pak, mari di kita sana. buka. Ya, mari kita buka. Pak, Protestan itu di Indonesia lain namanya, di negara lain juga lain namanya. Di Toraja juga misalnya lain, di Batak juga lain. Kalau kami Katolik, Pak, Katolik ya satu saja, tidak ada Katolik A, Katolik B. Nah, nggak ada istilah HKBP. Gereja apa namanya itu Paus Peter III? Paus Peter III? sama aja, Pak. Siapapun pausnya, Pak, makanya itu paus itu, Pak, seluruh pastor uskup-uskup di dunia itu berhak mencalonkan diri. Jadi gereja Katolik Roma itu bukan punya orang Vatikan di sana. Orang dari Indonesia, Pak, pastor Indonesia bisa menjadi paus, Pak. Nah, begitu. Makanya itu terlalu panjang kalau kalau saya mau ceritakan ini Katolik. Sedangkan mungkin Bapak-bapak tidak paham kalau saya bercerita tentang misalnya gereja Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, Persia. Nah, itu kan senantiasa menyebut diri Katolik juga. Nah, seturut dengan tradisi rasuli, dengan syahadat Nikea, jemaat-jemaat Anglikan, Lutheran, dan sejumlah jemaat Metodis, itu percaya bahwa gereja-gereja mereka juga Katolik, Pak. Saya kasih tahu Bapak. Nah, dalam arti dalam arti kelanjutan dari gereja perdana sedunia yang didirikan oleh Rasul Kristus, tiap-tiap gereja kemudian memaknai istilah masing-masing. Jadi Protestan itu berasal dari Katolik. Kita semua tahu, agama lain juga tahu. Nah, cuma dengan penyebutan yang berbeda-beda. Nah, ini sebagai contoh, baik di gereja Katolik, Ortodoks Timur, kemudian Oriental maupun gereja Persia itu menegaskan bahwa denominasinya itu adalah kelanjutan dari gereja perdana sedunia. Kemudian sementara semua denominasi itu hanyalah pecahannya, Pak, yang tadi saya sebutkan di atas. Makanya keyakinan-keyakinan yang menjadi ciri khas kekatolikan itu yakni keyakinan-keyakinan itu adalah anutan. Tahu anutan nggak? Sebagian besar umat Kristen yang menyebut diri Kristen. Ya, Alkitab juga, Pak, yang di tangan Bapak itu punyanya orang Katolik, kemudian diterjemahkan masing-masing gereja. Contoh Bapak kami kan berubah, Pak. Di Katolik itu berikanlah kami rezeki pada hari ini. Di Protestan itu menjadi berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Nah, kan begitu, Pak. Pak Arbain sebentar. Nah, enggak, saya lanjut aja dulu, Pak, ya, supaya tidak terpotong, Iya. Bapak. Ya, nanti saya selesai baru Bapak, ya, sedikit lagi, Pak. Nah, boleh, Pak? Iya, silakan kalau gitu lah. Ya. Makanya pada abad pertengahan maupun di zaman modern itu terjadi pergeseran, Pak, makna istilah Katolik Barat, Katolik Timur. Nah, itu gara-gara kehadiran Protestan, gereja-gereja baru. Nah, sekarang saya tanya sama gereja Protestan. Itu gereja Protestan itu berasal dari Katolik apa coba? Katolik Barat apa Timur? Dalam arti Kristen Barat atau Kristen Timur? Nah, itu kan bingung jawabnya kan. Nah, itu sebelum skisma Timur Barat itu, Pak, tahun 1054 itu kedua istilah itu hanya memaknai wilayah yang berbeda. Nah, karena hanya ada satu kekatolikan yang mencakup umat Kristen. Jadi penutur bahasa Latin dunia Barat itu maupun umat Kristen, penutur bahasa Yunani di dunia itu, Pak, di dunia Timur, itu sesudah skisma Timur Barat, maka istilah-istilah ini kian menjadi rumit. Gara-gara apa? Hadirnya gereja-gereja baru. Nah, mereka, misalnya, yang di luar Kristen, ini HKBP, ini gereja apa ini? Ini cabangan dari mana? Itu kan satu sebenarnya itu, dengan Protestan. Jadi, tidak mungkinlah Bapak-bapak, kalau ada yang berpikir mau lebih merasa, wah saya lebih Kristen dari Katolik. Enggak. Bapak tidak ada gereja kalau enggak berasal dari Katolik, Pak. Nah, dari mana Bapak ambil Alkitab, saya tanya. Itu Alkitab dari Roma, Pak, dari punyanya Katolik. Itu sudah melalui validasi melalui Konsili Vatikan. Nah, begitu. Gimana sih, Pak? Enggak. Zaman itu ya 380 itu 382 itu Vatikan belum ada loh, Pak.
Sejak kapan saya bilang 382? Iya kan tadi bilang kanonisasi, kemudian kanonisasi di Saya Konsili bilang Empat. 1054. Iya, Nah, tapi makanya Konsili Empat Bapak, dibatalkan Bapak kan? dengar baik-baik kalau kalau saya ngomong, Pak. Saya nggak pernah bicara yang Bapak maksud. Nah, kalau Bapak bicara tahun 300-an, itu tahun 380 itu ada namanya Kaisar Theodosius I. Nah, Hmm. itu menetapkan bahwa istilah Katolik itu hanya boleh, ini sudah kerajaan lagi ya, versi apa namanya ini, yang Kaisar ini Theodosius itu dia mengatakan bahwa istilah Katolik itu hanya boleh digunakan oleh orang-orang yang seiman. Nah, begitu. Makanya ketika Martin Luther mau keluar dari Katolik, dia dilarang membawa nama Katolik. Misalnya Katolik kedua, dia harus mencari nama lain. Nah, seperti itu. Dan saya mau kasih tahu, Pak, selama ini teman-teman dari Protestan biasalah serang kami. Katanya menjual doa pausnya, nggak begitu, Pak. Rahasia Martin Luther kami pegang, Pak. Beliau itu karena terlalu pintarnya teologinya itu membawa lari seorang suster, Pak. Suster itu suster biarawati dan dia menikah di luar. Ketika dia mau kembali ke Katolik itu sudah tidak diterima karena apa? Untuk menjadi seorang imam Katolik itu wajib tidak menikah. Nah, disitulah Martin Luther tidak dapat menundukkan syarat terakhir itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda mau tetap jadi pastor di dalam gereja Katolik, ya Anda sudah melanggar. Jadi siapapun pastor, itu kan diberi kebebasan. Kalau Anda sudah tidak tahan jadi pastor, melapor segera, saya mau menikah. Supaya Anda diturunkan secara terhormat. Nah, kalau ini kan dia bawa lari. Bawa lari itu, bukan cuma dia, itu ada beberapa yang dia bawa lari. Karena dia ingin mendirikan, maaf ya, gereja bisnis. Di situ dia menerapkan namanya perpuluhan. Di Katolik nggak ada perpuluhan, Pak. Pernah dengar nggak perpuluhan di Katolik? Nggak ada. Apa ya, Pak? Pastor pernah dengar nggak digaji? Nggak ada. Nah, sekarang yang saya Perpuluhan heran ada, itu, Pak. Pak, Sudah dihentikan. Perpuluhan ada, sudah dihentikan. tunggu dulu, saya selesai dulu. Jadi saya bicara data, Pak ya. Saya bicara data. Ketika Basilika itu dibangun, Pak, itu diundang seluruh umat Katolik di dunia itu untuk membangun bersama-sama. Jadi satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi pada saat itu pertanggungjawaban keuangan Martin Luther itu nggak ada. Yang korupsi itu dia, Pak. Ditanya mana yang kau bukan perpuluhan itu namanya, mana persembahan untuk pembangunan gereja yang kau kumpul dari wilayahmu. Dia itu seorang uskup, Pak, bukan lagi pastor. Uskup itu satu tingkatan di atas pastor. Nah, inilah yang kami katakan di Katolik. Ketika kau berasal dari Katolik, jangan pernah kau jelek-jelekkan asal usulmu, karena di asal usulmu itu semua dosamu itu dipegang. Nah, beruntung, Pak, Katolik itu tidak suka publikasi, Pak. Katolik tidak suka publikasi, jadi yang menjadi kekurangan imamnya atau dosa-dosanya itu kami tidak pernah publikasi. Itu tidak pernah publikasi. Nah, jadi kalau saya mau bongkar itu bukan Martin, ada lagi namanya Calvinisme. Bapak bisa bedakan nggak? Jadi kalau istilah-istilah, Pak, kalau kita mau buka sejarah berdebat Alkitab, Pak, makanya saya biasa bilang Muslim, kalau kamu mau berdebat Alkitab, mohon maaf, jangan dengan gereja baru. Nah, kau undang pastor saya aja umat biasa, saya cukup menguasai. Nah, saya cukup menguasai, apalagi seorang pastor. Jadi mereka itu berprinsip, padi itu semakin berisi, semakin tunduk. Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan ke bapak-bapak semuanya. Pada mulanya itu kita satu. Pada mulanya kita satu, tapi ada tradisi-tradisi di Katolik. Makanya terjadi dalam tanda kutip ya, pemberontakan dari dalam. Kemudian orang-orang ini membawa kitab-kitab suci Katolik, dia mendirikan agama baru, dia mendirikan gereja baru. Kalau ada gereja baru, otomatis ada agama baru, Pak, begitu. Nah, dengan maksudnya agama baru dengan tradisi yang berbeda. Kan tidak mungkin Lutheran itu, Pak, tidak mungkin dia mau adopsi 100% dari Katolik. Kan dia punya harga diri, Pak. Makanya doa Bapak kami yang aslinya, Bapak kami di surga, lanjut, terus berikanlah kami rezeki pada hari ini. Itu teks aslinya, Pak.
teks asli itu, berikanlah kami rezeki pada hari ini. Kemudian dirubah menjadi Aslinya berikanlah roti, kami, Pak. Aslinya roti, bahasa Yunani. berikanlah Enggak. kami. Dengar dulu Pak, saya Bentar, bicara. bentar, Pak. Nggak Tanya bisa, nggak sebentar. bisa. Ini Berikanlah Council kami of Nikon ini rezeki pada siapa, hari Pak? ini. Council of Tours ini siapa, Pak? Nah, 657. rezeki itu Pak, bukan makanan saja Pak. Betul Enggak, nggak? ini Rezeki. sebentar, intanya. Ini kan membahas tentang persepuluhan kan, tithing itu. Council of Tours berarti ada konsili. Pada waktu konsili 567 sama 585 ini siapa, Pak? Pihak mana ini, Pak? Ini pihak Protestan atau siapa, Pak? Sekarang saya tanya Bapak. Halo? Iya, Bapak jawab dulu lah gitu kan. Halo? Iya, Bapak jawab dulu gitu loh. Yang lakukan perpuluhan, Itu Bapak yang bertanya bahasa sama apa, saya Pak? ada apa? Coba saya tanya dulu. Enggak, saya tanya dulu ini apa jawabannya ini loh, Pak. Ini loh. Tithing itu Halo? konsili 567 itu siapa yang mengadakan gitu loh, Pak? Perpuluhan, mau tahu? Oh, yang pertamanya. Hmm. Maksudnya pertama bagaimana? Pertama muncul. Ya ini kan ada konsili, Pak. Soal perpuluhan yang bahas perpuluhan kan. Tahun 567. Kira-kira gereja mana ini, Pak? Yang mulai pertama itu Pak, kalau saya bilang yang mulai pertama Martin Luther dirikan gereja apa Pak? Tuh. Mengadakan kolekte perpuluhan. Gereja mana makanya yang Bapak pertama? bedakan, Pak. Beda kolekte Pak, beda perpuluhan Pak. Kalau itu kolekte yang- itu, sebentar. saya udah tahu, saya udah tangkap pertanyaan Bapak. Kalau perpuluhan jangan tanya sama Katolik, tanya sama Protestan. Nah, beda kolekte. Tahun 567 Nah, ya. jadi persepuluhan itu Sebentar, kan Pak. sama dengan Sebentar, Pak. Itu Itu pada kegiatan. tahun 567, Pak. Jangan Bapak bacakan saya 567. Google, Pak. Pak, Google itu siapapun itu bisa Iya, iya, menulis. Ini ya bahasa Indonesianya, Pak ya. Banyak gereja mempraktekkan perpuluhan gitu kan. Terus ini ada konsil kan tahun 567 sama tahun 585 untuk membahas perpuluhan. Itu kira-kira gereja Protestan atau gimana itu, Pak? Tahun segitu gitu, Pak. Makanya tadi saya bilang susah juga Bapak mengerti kalau saya ngomong Bapak udah potong. Enggak, bukan Oke, motong, Pak. Yang ditanyakan itu pada tahun 567 ada konsili tentang perpuluhan. Nah, pertanyaannya itu gereja Ya. apa? Sekarang ya oke, saya jawab Pak ya. Boleh? Sudah boleh saya jawab? Silakan dijawab saja, boleh Pak. saya- Silakan dijawab saja. Nah, ini nanti ada Yahudi nih. Arahnya Yahudi nih yang Bapak tanya. Jadi begini. Itu orang-orang Yahudi itu mereka masih tetap mengikuti hukum persepuluhan Pak. Misalnya dari hasil pertanian seperti itu apa namanya maaser rison. Bapak dengar? Iya, lanjut. Ya, maaser seni, terumat maaser itu Yahudi. Tetapi Katolik tidak pernah melaksanakan perpuluhan. Yang ada itu adalah kolekte. Jadi beda kolekte dengan perpuluhan. Pengertian perpuluhan itu, Pak. Perpuluhan itu artinya kita memberikan 10% dari hasil dari hasil kita kepada tempat ibadah. Nah, itu nggak ada di Katolik, Pak. Itu Kalau sejarah saya ke gereja, 567 Pak. bilang apa sejarah 567 tadi? Begini, saya tanya Bapak dulu, Bapak tahu sejak kapan gereja Protestan itu berdiri? 1500. Sebelum saya tarik mundur. 1500. 1500. Nah, di situ perpuluhan diterapkan tahun berapa? Enggak tahu. Loh, yang Bapak baca tadi 1500 Loh, itu berapa? kan 34. sejarah 567 bukan sejarah Protestan loh. Waduh. Makanya itu Pak, Waduh, apa? Bapak itu sudah disesatkan kalau gitu. Sejarah Saya kan udah- 567 bukan sejarah Protestan loh. Bapak dengar semua gereja yang saya bilang tadi nggak? Loh, yang tadi Ada sejarah Ortodoks. 567 gereja mana? Gereja Protestan. Sekarang kan? gini aja Pak. Gini aja Pak, daripada Loh, Bapak lu jangan putar balik di sini, Bro. mau putar balik Sudah ada bagaimana? sejarah 567 berarti bukan sejarah Protestan. Kenapa lu kaitkan dengan sejarah Martin Luther yang tahun 1500?
tadi kan begini, saya kan sudah sebutkan tadi yang Yahudi, makanya saya bilang supaya saya Yahudi yang kelar. mana? Kau jangan putar balik di sini, bro. Loh, Sebentar, putar balik sebentar, bagaimana? sebentar. Bapak tahu Masir Rison enggak? Sebentar, Masir Rison, sebentar, Perumat Masir, Lo tadi Masir yang sini. dikasihkan oleh host sejarah 567 itu siapa? Halo? Iya, kau jawab dulu. Dijawab saja, Pak. Pertanyaannya tentang Itu sejarah Yahudi 567 tentang Itu Yahudi konsili Ortodoks, Vatikan. Itu Pak. bukan konsili Protestan. Nggak ada Protestan kenal konsili. Itu yang Bapak Ya tanya. memang kita itu nggak tahu tentang konsili Vatikan apa segala macam. Kami nggak tahu. Kan sejarahnya kau yang harus Intinya jelaskan begini, Pak. kenapa ada di situ 567 intinya tentang Bapak apa. bertanya. Begini aja Pak, sederhanakan pertanyaan Bapak. Intinya Bapak itu mau bertanya. Jangan kau kapan berdiri persepuluhan di itu atas muncul? apa Begitu kan? di atas Sejak kapan? yang kau Dengar sudah dulu. buat salah, kau mulai tuduh-tuduh. Sejak Kau kapan itu kurang perpuluhan itu ajar. muncul? Itu kan maksud Bapak toh? Pertanyaan Bapak intinya ke situ kan? Iya kan sudah Siapa yang jelas, kan menciptakan sejarahnya perpuluhan? 567 karena apa kau kaitkan dengan Martin Sebentar, Luther? Pak John. Padahal John, Martin Luther yang protes kalian itu. Sebentar, Pak John. Susah Jadi ini gini loh, bicara Pak dengan orang. Arbayin. Sebentar, Pak Maksud Arbayin. Pak Jo, maksud beliau Sebentar, Pak itu. Arbayin. Dengar, Pak Arbayin. Dengar dulu. Ya. Pada tahun 567 itu ada konsili tentang perpuluhan. Artinya tidak ada sangkut pautnya dengan Martin Luther. Itu kan versi Bapak. Makanya Pak, Loh, kalau Bapak tidak mau mendengar jawaban Martin saya, Luther itu baru muncul setelah Bapak tahu tidak mau anatema mendengar dia jawaban di tahun saya, berapa? lalu Jangan bagaimana? mengarang-arang. sebentar, Makanya Pak dengar. John. Pak John, kita Susah, dengar Pak. dulu Pak Arbayin ya. Coba kita dengar dulu Pak Dengarkan Arbayin. saya bicara dari awal Pak. Saya udah tahu pertanyaan Silakan. Bapak itu artinya. Ini Pak Arbayin. Pak Arbayin Dia kan sudah menerangkan bicara panjang perpuluhan. lebar tadi itu. Yang ditanya Ya. itu cuman itu kok. Tahun 567 itu ada konsili gitu loh. Silakan Pak. Ya, perpuluhan itu muncul pertama kali oleh Yahudi Ortodoks. Jelas. Jelas Pak, Itu dalam ngalurnya Pak, jelas. Terus Itu yang Martin Luther protes itu tentang apa? Sekarang begini, 99 Pak. dalil yang Martin Luther protes itu tentang apa? Yang Sekarang saya kalian tanya aja, praktekkan itu. Bapak jujur, di Bapak gereja tahu. Bapak ada persepuluhan nggak? Di gereja Bapak ada persepuluhan sekarang nggak? Pak John, Saya Pak nggak John, tahu. Sebentar Saya Pak tahu John. pasti Martin Luther Ada, protes Pak tentang John, Pak perbuatan John. kalian. Arahnya jangan ke situ. Arahnya jangan ke Intinya, situ Pak John. gereja Protestan dan cabang-cabangnya itu melaksanakan itu yang namanya persepuluhan di Indonesia. Dari mana kalian mau terapkan persepuluhan kalau tidak dari pemimpin agama kalian yang dirikan pertama? Logika itu, Pak. Kalian Tidak coba ada berani- Protestan, Saya tanya Pentakosta. kau Apabila- tahu arti persepuluhan itu apa? Kau tahu nggak? Saya udah bilang tadi, Pak. Ya, Persepuluhan, kau mau tahu tahu nggak artinya? arti persepuluhan itu apa? Saya tahu. Itu persepuluhan itu artinya kita Iya, yang memberikan kalian 10% mau dari praktekkan penghasilan kan? kita Begitu kan? kepada Di mana ada kepada Protestan tempat ibadah. melakukan praktek persepuluhan? Tidak ada. Pak, istri saya itu Istri itu kau dia kenapa? itu Protestan. Jadi Bapak nggak bisa tipu saya. Jawab dulu Wah. Protestan apa? Tunggu dulu, Mulai stop. ngarang Protestan begini apa? kau itu. GBI ya? GBI. Istrinya GBI toh? Betul? GBI, Gereja betul. Betel Indonesia toh? Betul? Hmm? Bukan Protestan. Ya, bukan Protestan. Kalau Protestan umum, sepupu saya juga banyak, Pak. Seluruh Ah, gereja dibelokin di lagi. Indonesia. Istrinya katanya Protestan. Saya langsung buktikan, bukan Protestan. Sekarang- Seperti pisau mulutnya. Susah-susah. Ini Sudah kalian salah mau dahulu menjebak tuh. kala. Dengar sudah. Apa, Ya, begini. Tutup mic, Martin saya Luther bicara. tuh Oke? kalian itu Martin Luther tuh kalian yang buat dia. Karena dia protes. Praktek Ya kalian. sudah dulu. Ya Paman John, sebetulnya larinya bukan ke sana. Ya, Ya. larinya tadi Ditanya Dia- begini, tentang Paman. Kalian mau kalau saya mau terus terang ini. 567, enggak Paman. dia jawab Paman bilang John. Martin Luther yang buat. Ya tahu kita semua pada ngawur. Itu- Begini Paman John, Itu tunggu dulu. gerejanya Pak John itu menarik Kita seperpuluhan sudah- sampai hari ini. Dengar dulu. Host, Kalau kau Makanya kasih dia tersinggung. penjelasan itu harus lihat sejarah, jangan asal enggak. Pak. Iya ya. Saya bicara- Ya Paman John. Jangan asal bunyi, bro.
Betul. Bapak Paman itu John, fotokopian dari kami, Pak. Kami yang asli, Paman Bapak John, fotokopian. enggak apa-apa, Kau iya, iya, bisa iya. begini, walaupun Martin Luther itu seorang uskup, tapi kau jangan apa dia, karena dia pernah Jangan- protes, ya protes Jangan praktek kau kalian saya. itu. Paman Kau John, itu fotokopian dari Katolik. jangan dulu ke sana. Paman John salah ini. Jangan Paman John, kita ikuti dulu narasinya Arbain. Kita ikuti dulu. Protestan tidak ada gereja di Yerusalem. Satu, ya. Betul, Ya. betul. Yang pengguna nama Katolik katanya itu semua satu. Kita buktikan nanti sebentar lagi. Ya, Adam Hawa beragama, Adam Hawa Katolik nggak percaya dia. Sebentar lagi host akan buktikan itu semua. Saya nggak bilang Silakan, Adam dan Hawa host. Katolik. Saya nggak bilang Adam dan Hawa Katolik. Bapak jangan ngarang. Klerus yang mengatakan demikian. Klerus mengatakan demikian. Kita buktikan sebentar lagi. Enggak. Saya udah bilang Oke. tadi. Kita Katolik buktikan muncul di sekarang. abad kedua. Katolik Kita muncul di buktikan abad sekarang. kedua, otomatis Adam Host. dan Hawa itu Bentar, Ya udah. paman, Tidak ada kaitannya. paman semua. Sebentar saya izin bicara. orang gila. Saya belum yang ngomong saya sama sekali dari bicara. tadi ini. Saya belum ngomong sama sekali. Saya Mana belum kru? selesaikan Host, perpuluhan. Saya belum selesaikan Bapak perpuluhan. Arbain naik-naik udah minta kayak yang punya host aja Bapak. Ya, kayak Bapak yang berkuasa di sini. Ngatur-ngatur orang semua di sini. Siapa Bapak itu? Bangga sekali dengan Katolik, Pak. Saya juga Katolik, Pak. Tapi nggak seperti Bapak. Bacakan syarat Katolik sekarang kalau Bapak mengaku. Nggak perlu. Buat apa Coba. Bapak ngetes saya? Enggak. Bapak bukan romo saya. Arbain, kau itu harus Bapak baca tahu, syarat Pak. Katolik. Jangan bawa-bawa Kau nama jangan- Katolik. kau Katolik jangan itu banyak Syahadat Katolik. ngaku Kalau saya itu kalau saya seperti hafal itu. gimana? Kalau saya hafal gimana syahadat Katolik? Kalau Bapak hafal, kalau Bapak hafal. Mau Bapak potong yang lehermu Katolik. kamu? Mau potong lehermu? Oh, nggak ada itu seperti itu, Pak. Anda bukan Katolik. Lah kalau makanya begitu jangan Pak ngetes-ngetes begitu. orang, Pak. Jangan Nggak ngetes orang ada. kayak Bapak paling Ya, hebat aja. Di betul. atas langit masih ada langit. Itu cara Anda. Ayo, itu mau cara syahadat, Anda bentar, keluar mau syahadat dari panjang atau masalah. pendek? Mau panjang atau Cara pendek? Setantang. Cara Anda keluar dari masalah. Sampean itu dari tadi tuh saya dengerin dari bawah kayak orang yang punya ngatur room ini gitu loh. Mak Loh. Serison itu apa? Minta Kalau menangnya Anda sendiri. Katolik. Coba Loh, jawab. Omongannya jangan sudah- ngatur room. Om, Hah? Om Tafsir, jangankan mengatur room, Om Tafsir bebas. Dia mau mengatur apa itu Katolik. Iya, Mas- makanya kayak Dia ngaku ingat Pak, di atas langit masih ada Saya tanya, langit. Mak Serison itu apa kalau Bapak Katolik? Coba jawab, Mak Serison. Ngapain Artinya Bapak apa? tanya itu sama saya? Perluannya apa? Loh, Bapak mengaku Katolik. Itu terkait dengan Katolik. Dan kalau bukan Katolik, dia tidak akan tahu artinya itu. Saya tanya Bapak. Kalau Mas- Katolik harus hafal semua. Saya mau tanya sekarang, kalau Katolik harus hafal semua begitu? Hah? Kasihan orang-orang, Jawab kasihan itu, orang-orang Pak. SLB Kalau nggak Katolik, boleh apakah harus Katolik. hafal 3.000 ayat? Ya, Lama-lama kayak Protestan kamu. ya betul. Kurang ajar kamu, Pak. Disapu dulu nih. Aku jangan kasih panggung orang seperti ini. Jelek-jelekin Katolik ini. Moderatornya Betul. bisa ngerti. Jelek-jelekin Katolik ini. Keluar aja, tendang aja orang kayak gini. Gak perlu saya kira. Mencemari dia. Katolik macam apa kamu? Bisa ngerti. Katolik gak begitu, Pak. Kata-katanya Katolik gak begitu, Pak. Ini maaf ya, saya kasih untuk dia saja ini, bukan untuk semua. Jengkel saya dengar dari tadi. Paman Arbain itu hostnya juga Katolik. Kita semua di atas ini hampir semua Katolik. Ini semua Katolik, Pak. Mungkin sok-sokan. Paman John yang baru naik mungkin yang bukan Katolik. Seolah-olah Jadi, dirinya sendiri yang Katolik. Saya mohon maaf ya Bang Tafsir, Pak, saudara-saudara yang Enggak, host. Iya, Enggak, beliau ini Paman kan- John. beliau Paman ini Jonton, kan mau Paman Jonton bicara, sebentar. toh, makanya Paman Jonton saya sebentar. langsung name di situ. Cacingan Paman dia Jonton, kan? saya Saya hanya sebentar. minta maaf saja kalau memang, Tolong kata-katanya Gitu dijaga aja. ya. saya Tolong nggak mau kata-katanya ikut-ikut ya. dijaga. Gitu aja. Mohon maaf ya. Oke. Lanjut saja. Saya duduk saja diam Ah, di sini. Oke, saya lanjut perpuluhan tadi. Perpuluhan Nggak itu usah, kegiatan kau yang- Enggak usah kau, Pak. Kau sok pintar kau, Pak. Di sini, Pak. Kalau gitu pertanyaan Anda tarik kalau gitu. Kan Anda bertanya. Ditanya dari tadi masalah 567 aja udah bulat-bulat kemana-mana sampean itu. 567 itu Pak, Yahudi Ortodoks. Oke, sudah. Sudah jelas. Kayaknya 567 Yahudi Ortodoks. cukup waktu untuk Pak Arbain. Saya rasa cukup. Datanya di mana itu ortodok itu? Panjang lebar. Katanya Katolik, datanya di mana itu Ortodoks? Lu sampean kan Katolik katanya. Tunjukkan datanya. Makanya saya ada bacakan ini. Yahudi Ortodoks
Bacakan itu mana, tunjukkan layar, kasih layar lebar bro. Mana datanya, dari mana itu? Kasihan, kasihan sekali Anda kalau tidak tahu. Makanya Ya kamu jangan itu yang kalau kasihan, lawan Pak. Katolik. Jangan kalau lawan Katolik kalau pengetuanmu setengah-setengah. Kok Aku lawan bicara- Katolik, lawan Katolik? Aku bicara Mas Rison aja kau nggak tahu. Gimana kau mau berdebat dengan saya? Kalau Anda tidak tahu Mas Rison, Anda tidak akan mengerti perpuluhan. Makanya saya bilang tadi diam supaya saya jelaskan. Emang orang Katolik harus hafal semua? Ini wajib kalau Mas Rison. Itu wajib. Dari Siapa mana? yang? Dari mana? Dari mana dokumennya wajib? Dari mana, Pak? Pak, Di KGK berapa? halo. Ini lama-lama tambah asal ngomongnya ini. Saya persingkat saja, terserah tanggapan Anda ada. Nggak usah persingkat, Kro, tendang aja orang kayak gini, Kro. Yahudi Ortodoks menerapkan perpuluhan untuk pertama kali. Apa kaitannya setelah perjanjian baru dengan Yahudi Ortodoks? Apa kaitannya? Kita lagi bicara ranah Kristiani. Kayaknya Yes. kayaknya gimana ini? Mau diterusin? Oke, cukup. Terima kasih Saya Paman cukup. Gusti. Mari kita buktikan semua narasi hambanya Arbain. Mari kita buktikan. Host, kita mulai dulu dari gereja Protestan di Yerusalem. Mari kita mulai. Bongkar aja. Bongkar paman Ya. semua. Ya, mari kita mulai dulu dari Adam Hawa Katolik. Aduh, bentar ya, agak bingung saya, bentar Paman. Ini yang dari itu ya, dari gereja dulu ya Paman ya. Mungkin kita lihatnya Ya. di map ya. Gereja Protestan di Yerusalem. Di Yerusalem. Ya, buktikan. Semua salah menempatkan puzzle, tahu? Langsung tulis saja, Kro, nama gerejanya, Kro. Bentar. Ya. Ini toh. Ya. Presbyterian ada. Ya. Ada gereja. Bahkan dia menentukan titik koordinat kelahiran Yesus di situ. Ini bukan ya, Jewish. Mana nih? Lutheran Church. Lutheran di Yerusalem. Ya. Ya, Lutheran Christian Church ya. Terus kemudian ada Ya, dekat God, Nativity itu lokasinya. Evangelical Church. Church of God. Kemudian ada Oke ya. Bukti ya, ada ya. Cukup? Victoria ini. Cukup pemirsa? Ini Paman. Ada ya. Ya, Chosen People Christian Ministries. Ya. Ini In gereja apa nih? sebut in Jerusalem. Oke? In Oke, Yerusalem. cukup? Oke, baik. Cukup ya? Ya. Baik. Satu lagi poin. Adam Hawa Katolik. Buktikan. Apa-apa. Kalau itu sebentar aku cari videonya Romo favorit ya, bentar ya. Ya kayak gini nih loh. Kalau udah nonton di Apologet Karbitan ya begini nih. Bentar ya, tadi soal Martin Luther ya, kok Martin Atau Luther. Paman Nok mungkin mau menarasikan Paman Nok. Paman Au, tadi tolong yang tadi dia katakan harus wajib hafal Katolik itu tadi Paman Au di KGK itu. Ya, saya udah hafal ya. Bungkam, enggak Di LG mungkin. bungkam aja Iya. sekalian Paman Au. Iya, Iya. Paman Tafsir kayaknya Paman Nok ini yang bisa ini kan sama-sama dari sana ini. Saya udah hafal ya. Jadi ya sudah. Iya, tapi nggak ada. Masa cari Wajib Pak Nox. Pak Nox kalau nggak hafal bukan Katolik Pak Nox. Ya sudah. kanon mau berapa? Pak Nox Ya, hafal dapat nggak syahadat panjang. Kalau nggak hafal nanti Pak Nox ya bukan Katolik. Waduh, kayaknya kalau yang panjang ini sering lupa ya aku. Tunggu dulu, ini hostnya gila lama lagi hostnya. Begini ya. Kacau lu, Katolik kayak gini. Ya, lama-lama. sambil kita tunggu video, Paman. Sambil kita tunggu video. Ini sebetulnya benar yang diketik oleh pengguna nama MR Jos ya. Mr. Jos, ya. Memang nanti lihat data itu akhirnya dihentikan, ya. Jadi saya katakan, ya, secara luas gereja-gereja apostolik melakukan segala hal. Ini harus dipahami dulu. Terserah mau yang Katolik Roma, mau yang Ortodoks, ya, bahkan yang KW-KW jadul, ya. Mereka melaksanakan semua perilaku-perilaku orang-orang beragama di dunia ini. Saya buktikan. Tahu apa?
Ngeje-ngeje orang mati pakai kafan, Kristen pakai. Ya, ngeje-ngeje orang kalau sembayangan pakai mata angin, arah mata angin, Kristen pakai ke arah timur. Ya, pakai ngeje-ngeje apa lagi semua? Pakai ngeje-ngeje gamis-gamis, Kristen pakai. Biarawan-biarawati semuanya pakai. Ya, termasuk para klergi. Jadi bahaya kalau orang Kristen nggak ngerti Kristen itu sendiri. Mau ngeje-ngeje perpuluhan, gereja jadul melaksanakan itu, namun telah dihentikan. Ya, sebutkan semua bahan ejekan. Ada yang ngejek-ngejek, gereja perencas, hehehe, perencas. Gereja jadul wajib perencas sampai hari ini. Tidak boleh terputus mata rantai benang merah dari atasan. Ya, jadi keliru menggarisbawahi buat bahan ejekan ke pihak orang. Ingat itu. Ya, mau ngejek-ngejek lagi. Gereja-gereja terpecah di dunia. Hehehe, lihat itu, 52.000 terpecah jadi denom-denom. Sadar nggak gereja-gereja jadul? Gereja terbesar di dunia dan tak ada lawannya. Siapa? Gereja apa yang terpecah? Hah? Ya Vatikan sendiri. Jadi sadar kalau garis bawahi nanti keliru malu sendiri. Inilah yang saya selalu katakan. Menggoreng keciprat muka sendiri minyak panasnya. Mari kita dengarkan khotbah dari dunia antah berantah. Silakan, Adam Hawa Katolik. Suarane Bro, gak ono Bro. Sini saya jelaskan. Mula-mula Adam dan Hawa adalah Katolik. Kemudian mereka memilih menjadi Protestan. Dan konsekuensinya kita semua punya dosa asal. Paham maksud saya? Paham. Protestan. Ya, terima kasih atas pengajarannya. Ya, dengarkan itu. Arba'in. Adam Hawa apa itu? Ya, terserah mau tafsir itu adalah apa. Ya. Dari awal Anda sudah salah. Katolik. Ya, lihat KGK 830. Kata sifat itu. Ya, kalau mau soal penamaan Alkitabiah, baca itu ketikanya Paman RD. Sekalian aja nama gerejanya Tabut Perjanjian. Letterlek namanya. Nggak ada di Alkitab tulis Ortodok, nggak ada di Alkitab tulis Katolik. Yang ada apa? Gereja Pentakosta, Gereja Betel, Gereja Tabut Perjanjian katanya Paman RD. Gitu loh. Jadi mesti ngerti dulu Kristennya sendiri, gerejanya sendiri. Ya. Tadi itu tentang konsili, nggak ada itu Protestan, nggak ada itu si Martin Luther. Ya. Karena memang diselenggarakan oleh gereja-gereja apostolik pada hari itu. Ya, mau yang barat kayak mau yang timur kayak itu namanya gereja apostolik. Ada yang mau protes tentang saya ngucap-ngucap apostolik, telah dibuktikan oleh Parianto dari Amerika, telah dibuktikan Ibu Vero dari Itali. Ya, keliru orang semua. Semua kalau dalam hal ini semua. Nggak ngerti itu, apa itu apostolik. Bang ya. Makanya itu Bang. Tadi kan dia ngomong seolah-olah Martin Luther yang melakukan itu. Dia tidak sadar bahwa itu sudah dilakukan di gereja perdana. Dia artinya lama-lama dia jadi Martin Luther juga, saya lihat dia ini. Betul. Makanya saya langsung ngamuk itu tadi dia. Dia nggak sadar bahwa tadi saya mau tanya dia itu tentang 567 tadi itu perbuatannya siapa? Itu perbuatannya gereja jadul. Bukan. Betul. Gereja-gereja apostolik. Dia kan sedang menyudutkan Martin Luther kan begitu. Aku juga nggak setuju tuh begitu. Begini, baik. Terpaksa saya masuk ke Martin Luther. Begini. Ya. Martin Luther adalah mantan di bawah naungan 3 suku kata Eklesia Katolika Romana. Lalu suatu ketika, ya, maka Pastor Martin Luther memiliki pendapatnya sendiri. Oke? Singkat cerita, semua orang tahu, keluar dan titik. Keluar. Nanti bahasa-bahasa agama keluar itu. Bahasa-bahasa de jure keluar, ya. Entah itu ekskomunikasi kah apakah, itu bahasa. Ya, pembahasaan. Oke? Setelah keluar, selesailah cerita. Jadi, Paman Joneto, ya, sorry. Para apologet-apologet yang saling gorengnya aja keliru. Saya nggak pandang, mau dia Ortodoks, dia mau dia Katolik, ngaku-ngaku, malah dia perusak, mencemari.
Ya, gereja-gereja jadul mereka pelakunya, perusak. Ya. Karena kenapa mereka itu semua? Semua sama, termasuk Protestan. Bahkan Protestan jadi korban di sini oleh orang-orang Pentakosta. Orang-orang karismatik mengklaim dirinya Protestan. Orang Pentakosta mengklaim dirinya Protestan. Tidak. Ya. Saya pastikan lagi, istrinya Arbain itu bukan Protestan. Buktikan sekarang. Mana de jurenya GBI yang mewajibkan orang berliturgi mengucapkan doa Bapa Kami dan pengakuan iman. Terserah mau yang rasuli nggak apa-apa. Tidak ada. Ya, GBI itu siapa yang membuat itu? Namanya HL Senduk, silakan ketik. Ya, almarhum beliau. Panggilan hari-hari Om Ho. Dia background Cungko. Ya. Jadi keliru semua, tapi udah menjadi narasumber. Ya. Jadi masalah Protestan, mau dibilang Luther, mau dibilang Calvin, mereka, sorry, Pak Manjoni, kita harus terima kenyataan. Akhirnya dia keluar. Lanjut bro, lanjut, Ya. nggak apa-apa. Lanjut. Iya. Martin Luther, Calvin, Zwingli, orang-orang nggak pernah membahas Calvert ya. Semuanya itu kan mantan. Tahu siapa yang paling terbesar keluar dari Vatikan? Bawa rombongan etnis, namanya etnis Anglo. Ya, jadi supaya sadar semua menempatkan problematika pada tempatnya. Saya mau katakan, wow ini nyindir-nyindir Katolik mulu. Saya mau katakan, agama Kristen Katolik Roma adalah agama yang matang. Ngerti? Artinya matang. Telah mengarungi segala hal. Ya, orang tidak ngikut agama Kristen Katoliknya dibunuh, sudah kita lakukan. Ya, orang yang tidak sepaham di apa itu namanya, disikut, ditendang, sudah dilakukan. Namun dengan peradaban manusia maju, ya, gereja yang terbesar di dunia itu sudah matang. Salah satunya apa? Telah digugurkanlah perpuluhan. Ya, karena dilihat situasi kondisi dunia pada hari itu mencemooh karena keliru menafsir tentang perpuluhan orang-orang Yahudi. Ya, sebetulnya gereja pada hari itu hanya menggunakan istilah 10% itu. 10% hanya menggunakan tanpa substansi keagamaan. Itu peristiwa konsili yang tadi. Jadi artinya pada saat menggunakan istilah perpuluhan dikiranya lagi ngikutin etnis Yahudi itu. Bukan. Ya. Karena di dalam ranah Kristen itu memang mengambil-ambil rujukan daripada keagamaan Yahudi itu. Semuanya. Mau bilang perjamuan kudus, mau bilang tata cara ibadah, semua. Ya. Namun diubahkanlah maknanya secara iman Kristianos. Kristianos itu apa? Follower Yesus, believer Yesus. Maka makna daripada Yesus Kristus itu sedang memaknai keagamaan Yahudi itu secara real di tengah-tengah manusia pada hari itu. Maka itu firman menjadi manusia. Firmannya Yahweh hadir di tengah manusia. Yang dimana manusia itu siapa? Siapa itu orang Kristianos? Orang Kristianos itu adalah orang-orang pindah agama. Ya, di mana datanya? Oh, di Alkitab. Alkitab mengatakan ada ilah-ilah lain, ada Tuhan-Tuhan lain, TWA-nya kecil. Artinya kenapa? Mereka kan bukan Kristianos sebelumnya, menjadi Kristianos. Berarti tata cara lama banyak dibawakan. Sama seperti kelimpungan keblinger itu orang-orang Batak. Ya, setelah kemasukan gereja-gereja Pentakosta, debat itu tentang adat istiadat Batak. Karena nggak ngerti menempatkan, mengganti debata itu. Yang diganti hanya debatanya. Panjang lebar. Gitu loh. Ya. Mana oh? Mana oh? Ya. Gantian. Aku tak izin turun dulu ya, host. Pak, ya, Arbain, tolong ya, jangan menjudge orang, saya nanya sendiri ya.